Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 01, program studi D4 Teknik Elektro. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Makassar. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alat ukur yang sangat penting dalam dunia teknik listrik dan elektronika, yaitu multimeter. Video ini akan membahas tentang pengertian, Fungsi, bagian-bagiannya. Cara penggunaan dan perawatannya. selamat menyaksikan. Baik, perkenalkan nama saya Nur Ismi Aisyah dengan NIM 2402046010008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian multimeter. Nah, teman-teman, apa sih itu multimeter? Jadi, multimeter atau biasa kita kenal dengan avometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur hambatan, tegangan, dan arus pada suatu perangkat. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk memeriksa, merancang, dan memperbaiki alat listrik atau alat elektronik. Multimeter terbagi menjadi dua, yaitu analog dan digital. Multimeter digital menunjukkan hasil pada layar dalam bentuk angka, sedangkan multimeter analog ini menggunakan jarum yang bergerak pada skala untuk menunjukkan hasil pengukuran. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menggunakan multimeter analog karena lebih responsif terhadap perubahan kecil dalam tegangan dan arus listrik. Perkenalkan, nama saya Raskia Quran Idris dengan NIM 2404046010001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari multimeter analog. Nah, multimeter analog ini memiliki beberapa fungsi utama dalam pengukuran listrik. Yang pertama yaitu untuk mengukur tegangan, yang dimana terdapat dua jenis tegangan yang dapat diukur, yakni DCV digunakan untuk mengukur tegangan searah seperti adaptor, baterai, atau rangkaian elektronik DC. Kemudian ACV digunakan untuk mengukur tegangan bolak-balik seperti dari stop kontak, trafo, atau perangkat listrik elektronik lainnya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk mengukur arus, namun hanya untuk arus searah. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengetahui besar arus dalam suatu rangkaian DC. Lalu fungsi yang ketiga yaitu untuk mengukur hambatan atau ohm. Fungsi ini biasanya digunakan saat mau mengetahui nilai resistansi suatu komponen seperti pada resistor, kabel, atau jalur listrik. Selain itu juga bisa digunakan untuk mengecek kontinuitas pada jalur listrik, yaitu memastikan apakah kabel tersebut masih tersambung atau sudah putus. Lalu fungsi yang keempat yaitu untuk mengecek komponen elektronik seperti dioda, digunakan untuk mengecek apakah dioda masih berfungsi dengan baik atau hanya menghantarkan ke satu arah. Kemudian ada transistor, digunakan untuk mengecek apakah transistor masih bekerja dengan baik atau tidak. Lalu ada saklar, digunakan untuk mengetahui apakah saklar masih berfungsi dengan baik atau tidak. Lalu ada kapasitor, digunakan untuk memastikan apakah kapasitor mengalami kebocoran atau tidak. Lalu yang terakhir ada kabel putus dan hubungan pendek. Ini jika kabel masih baik, jarum akan bergerak saat diuji kontinuitasnya. Namun jika jarum tidak bergerak, berarti ada masalah pada kabel tersebut. Perkenalkan, nama saya Fibro Nandi Putra, NIM 2402024600003. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian multimeter analog dan fungsinya. Yang pertama itu probe. Probe itu terbagi menjadi dua warna, probe warna merah dan hitam. Probe merah itu probe positif. Nah, ini dihubungkan ke terminal positif pada komponen yang akan diukur. Probe hitam itu probe negatif. Ini dihubungkan ke terminal yang negatif atau ground. Berfungsi untuk menghubungkan multimeter dengan objek yang akan diukur. Yang kedua itu ada knob selector. Nah, ini digunakan untuk memilih metode pengukuran. Terbagi menjadi 4. Ada DCV, ada ACV, ada DCA, ada ohm. Nah, DCV itu untuk mengukur tegangan searah. Begini. Di ACV itu untuk mengukur tegangan bolak-balik. Sedangkan
DCA itu untuk mengukur arus. Ohm itu untuk mengukur tegangan atau resistor. Ini harus sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan agar hasilnya akurat. Yang ketiga itu skrup penyelesaian arus dan tegangan. Nah, ini digunakan untuk mengatur jarum agar tetap nol sebelum melakukan pengukuran tegangan dan arus. Yang keempat itu skrup penyelesaian ohm. Ini digunakan untuk mengatur jarum agar tetap nol sebelum melakukan pengukuran hambatan atau resistansi. Yang kelima itu skala. Skala DSRP itu menunjukkan nilai tegangan searah. Skala ACP itu menunjukkan nilai tegangan bolak-balik. Skala DCA itu menunjukkan nilai arus listrik. Skala ohm itu menunjukkan nilai hambatan atau resistansi. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahar, NIM 240 204 602 009. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan avometer analog. Nah, saya akan mencoba mengukur baterai atau DC. Berikut cara menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan pada baterai. Pada baterai tertera bahwa tegangannya 1,5 volt. Nah, mari kita buktikan. Pertama kita putar skrup ini dulu untuk mengkalibrasi ke 0 saat mau menggunakan setelan itu. Kita mengatur knob selektor yaitu dengan diputar ke di CV dan disesuaikan ke 2,5 volt. Skala ini dipilih karena 1,5 volt berada di bawah 2,5 volt sehingga hasilnya lebih akurat dan mudah terbaca. Jika memilih skala yang lebih kecil, jarum bisa mentok, sedangkan jika terlalu besar, pergerakan jarum jadi kecil dan sulit dibaca. Kemudian kita menempelkan probe ke baterai dengan cara probe merah ditempelkan ke kutub positif baterai dan probe hitam ke kutub negatif. Saat probe sudah terhubung, jarum akan bergerak menggunakan tegangan. Pembacaannya harus dilakukan dengan mata lurus sejajar skala. Jadi setelah diukur tegangannya 1,6 karena baterai yang saya gunakan masih baru, jadi tegangannya melebihi tegangan 1,5. Nah, kemudian di sini kita memiliki sebuah resistor yang akan kita ukur hambatannya menggunakan multimeter analog. Nah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan ketika ingin mengukur resistor ini adalah kita harus memutar knob selektor ini ke arah bagian ohm atau hambatan. Nah, kita bisa menunjukkan ke kali 1, kali 10, kali 100, kali 1K dan kali 10K. Tapi di sini saya akan menggunakan yang kali 100. Jadi saya memutar knob selektor ini ke arah kali 100. Nah, kemudian sebelum kita menggunakan alatnya atau mengukur hambatan dan resistor ini, kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu dengan cara menempelkan probe hitam dan probe merah. Kita satukan seperti ini dan teman-teman bisa melihat bahwa angka yang ditunjukkan bukanlah di angka 0. Jadi maka dari itu kita harus terlebih dahulu mengkalibrasinya dengan cara memutar skrup penyesuaian ohm ini. Nah, kita putar hingga jarumnya menunjukkan pada angka 0. Nah, kita putar secara perlahan. Nah, seperti ini. Ini sudah menunjukkan angka 0. Jadi kita sudah siap untuk mengukur hambatan dari resistor ini. Nah, probe merah dan probe hitam ini kita tempatkan pada kaki dari resistor.
seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa jarum ini menunjukkan pada angka 10. Nah, karena kita tadi angka 10 ini bukan hambatan dari resistor ini, tetapi kita harus mengkalikan dulu dengan 100 karena knob selektornya ini menunjukkan pada kali 100. Jadi 10 dikali 100. Jadi hambatan dari resistor yang saya pegang ini adalah 1 kilo ohm. Di sini saya mempunyai sebuah stop kontak dan saya ingin mengukur tegangannya menggunakan multimeter analog dalam mode ACV. Karena jarumnya sudah menunjukkan angka 0, kita tidak perlu kalibrasi lagi. Jadi kita bisa langsung menggunakannya tanpa perlu kalibrasi ulang. Pertama, kita atur knob selektor ke ACV dan pilih skala 250 volt. Skala ini dipilih karena tegangan listrik rumah biasanya sekitar 220 volt sampai 250 volt. Kalau pakai skala yang lebih kecil, jarumnya bisa mentok. Sedangkan kalau terlalu besar, jarumnya cuma sedikit bergerak dan jadi susah dibaca. Selanjutnya, kita tempelkan sebuah probe ke stop kontak. Setelah probe terhubung, jarum multimeter langsung bergerak dan menunjukkan angka 230 volt. Ini berarti tegangan di stop kontak ini sesuai dengan standar listrik rumah tangga di Indonesia. Setelah selesai, kita lepaskan probe dari stop kontak dengan hati-hati. Lalu, Perkenalkan, nama saya Hairul Rizal dengan NIM 2402046020003. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara merawat multimeter analog. Agar multimeter analog tetap akurat dan awet, cara perawatannya yang pertama adalah gunakan rentang pengukuran yang sesuai agar tidak merusak alat akibat tegangan atau arus yang berlebihan. Yang kedua, jangan menjatuhkan alat karena mekanisme jarum sangat sensitif terhadap benturan. Yang ketiga, simpan di tempat yang kering untuk menghindari kelembapan yang dapat merusak komponen dalamnya. Yang keempat, matikan setelah digunakan untuk menghemat daya baterai. Yang kelima, ganti baterai jika lemah, terutama jika jarum tidak bergerak saat mengukur hambatan. Nah, yang keenam, bersihkan probe secara rutin agar tetap memiliki konduktivitas yang baik. Yang ketujuh, kalibrasi alat secara berkala untuk menjaga keakuratan pengukuran. Dan yang terakhir, hindari menyentuh jarum pengukur secara langsung agar tidak menyebabkan kerusakan atau ketidakakuratan.